Di sini saya mengangkat tema tentang agama dan kebangsaan di tahun politik. Agama dan kebangsaan sebenarnya adalah dua hal yang saling melengkapi di dalam hidup kita, di mana agama mengajarkan kita tentang moral dan budi pekerti yang baik, sementara rasa kebangsaan mengajak kita untuk hidup rukun meski berbeda-beda. Namun saya melihat bahwa saat musim politik tiba, kedua hal ini sering disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan, sehingga yang tersisa hanya kata-kata manis tanpa makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa tahun politik seharusnya menjadi waktu untuk menguji apakah kita bisa menjaga kedua nilai penting ini dengan baik. Saya mengamati bahwa setiap kali ada pemilu, urusan agama dan rasa cinta tanah air selalu jadi bahan perdebatan yang panas, di mana banyak yang menggunakan nama agama hanya untuk retorika politik, sementara semangat kebangsaan cuma dijadikan slogan kosong belaka. Padahal, saya yakin bahwa agama sejatinya mengajarkan kita untuk berbuat baik dan saling mengasihi. Sedangkan kebangsaan mengajak kita bersatu meski berbeda latar belakang. Menurut saya, menggabungkan keduanya, agama sebagai pedoman moral dan kebangsaan sebagai rumah bersama, adalah kunci agar demokrasi kita tidak terpecah belah oleh polarisasi yang merusak. Di sini ada dua tokoh film yang menjadi inspirasi bagi saya. Yang pertama, Sri Asih. Saya melihat bagaimana tokoh Alana punya kekuatan besar yang bisa berbahaya kalau dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dengan baik. Yang menarik bagi saya adalah pilihan Alana untuk menahan diri dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Saya merasa di tahun politik ini kita juga sering tergoda untuk membalas dendam lewat kata-kata ataupun tindakan yang merusak persaudaraan. Belajar dari Sri Asih, saya yakin bahwa menjaga keselamatan bersama jauh lebih mulia daripada membalas setiap provokasi yang datang kepada kita. Yang kedua, karakter Sancaka si Gundala yang melawan korupsi dan ketidakadilan yang menyakiti rakyat kecil dengan penuh keberanian dan konsistensi. Di dalam ceritanya saya melihat bahwa perbedaan agama dan suku itu tidak pernah menghalangi orang-orang untuk bersatu melawan kejahatan yang sesungguhnya mengancam bangsa. Pesan ini itu mengingatkan saya bahwa musuh sebenarnya bukanlah sesama kita yang punya pilihan berbeda dalam politik, tetapi praktik-praktik buruk seperti korupsi dan ketidakadilan yang merugikan rakyat. Selanjutnya ada tokoh publik yang menjadi inspirasi bagi saya, yaitu Romo Fran Magnisuseno yang dikenal sering turun langsung ke masyarakat, hadir bersama orang-orang yang terpinggirkan dan membangun kerjasama lintas agama untuk kepentingan umum dengan dedikasi yang tinggi. Lewat sikap yang konsisten, saya sadar bahwa cinta tanah air bukan cuma rasa bangga atau ucapan indah di bibir, tapi panggilan untuk melayani sesama tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau golongan. Beliau menginspirasi saya untuk mewujudkan cinta tanah air lewat tindakan nyata yang bermanfaat, bukan cuma janji kampanye yang sering tidak ditepati. Selanjutnya, tokoh inspirasi lintas agama. Saya terinspirasi oleh mendiang Paus Fransiskus yang lewat deklarasi persaudaraan manusia menegaskan bahwa berdialog antar agama adalah dasar perdamaian yang sejati di dunia ini. Beliau menolak nasionalisme sempit yang memecah belah dan saya setuju dengan keyakinan bahwa agama yang benar selalu mengajak kita untuk mengasihi, berbuat adil dan membantu mereka yang tertindas tanpa memandang latar belakang. Dari beliau saya belajar pentingnya membuka ruang diskusi yang santun. Hal tersebut agar persatuan tetap terjaga di tengah perbedaan yang ada. Saya merefleksikan bahwa ada 4 teladan Sri Asih Gundala Paus Fransiskus dan Romo Fran Magnisuseno yang memberi satu pesan yang sama dan sangat penting di tahun politik. Agama dan kebangsaan harus disatukan dalam semangat kasih sayang, keadilan dan pelayanan kepada sesama tanpa pamrih. Saya percaya bahwa ketika kita bisa menjaga kemurnian, keberagaman dari kepentingan politik, membangun jembatan dialog yang bermakna dan mengutamakan tindakan nyata dibanding retorika kosong, maka demokrasi kita akan sehat dan persatuan bangsa akan semakin kuat menghadapi tantangan zaman. Sekian dari saya, terima kasih.